Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya adalah Emal Bekides Bakas. Saya dari Universitas Raden Patah Palembang dan prodi saya adalah Sistem Informasi dengan NIM 2500514 5026 dari kelas 258 IGAI. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan jelaskan tentang manajemen berkas dan manajemen proses. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja. Pertama kita akan ke teorinya dulu, yaitu apa dulu manajemen berkas dan manajemen proses. Untuk manajemen berkas sendiri yaitu metode sistem operasi dalam mengatur, menyimpan, dan mengorganisir data pada penyimpanan fisik melalui struktur directory dan file. Dan untuk manajemen proses sendiri yaitu adalah pengelolaan unit kerja atau program yang sedang dieksekusi oleh sistem, mencakup alokasi CPU, memori, dan siklus hidup proses. Nah, untuk contoh manajemen proses sendiri kita bisa buka File Explorer dulu teman-teman. Kemudian ke desktop, buat klik kanan, buat new, pencet new, habis itu folder. Oke. Terus foldernya kita tulis apa aja, bebas. Kita sini tulis bebas. Habis itu, ya ini udah jadi foldernya. Nah, ini di sini kita bisa taruh file apa aja atau folder lagi teman-teman. Seperti saya ini. Oke, satu. Oke. Nah, ini udah jadi teman-teman. Udah jadi contoh untuk manajemen bekas. Kemudian untuk manajemen proses sendiri kita bisa pencet Ctrl, Shift, dan SC atau Escape. Di sini kita bakal lihat di Task Manager ada CPU, memory, disk, dan network. Nah, di sini karena sudah tampil, kita bisa lihat memorinya udah terpakai berapa persen, CPU-nya berapa persen, dan berapa penggunaannya. Misalnya seperti Firefox ini teman-teman, 1 GB untuk memorinya terpakai, sedangkan untuk CPU-nya sendiri ada kata konstan 0 atau 0,1, 0,3, dan lain-lain teman-teman. Begitupun untuk yang lainnya sini teman-teman. Oke, habis itu sini untuk prakteknya sendiri, karena kan tadi sudah dijelasin bagaimana caranya. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana caranya menggunakan CMD atau command prompt dari Windows teman-teman. Kita langsung saja CMD. Untuk CMD sendiri bisa digunakan untuk terminal teman-teman, terminal untuk Linux. Kita ketik aja WSL. Oke. Nanti tampil. Habis itu untuk Windows sendiri kita pencet plus ini. Oke, atau enggak ALT dan klik atau ALT ini untuk oke. Kita langsung saja untuk yang di Windows dulu teman-teman. Untuk Windows sendiri itu cukup mudah. Teman-teman buat folder dulu yaitu dengan cara pencet ketik mkdir praktikum. Oke. Nanti nah ini ya tampil teman-teman. Kemudian kalau misalnya mau masuk direktorinya atau foldernya ini teman-teman ketik aja cd praktikum. Oh ya, sekedar mengingatkan ini nggak boleh salah ya teman-teman. Kalau misalnya nanti salah bakal ada pemberitahuan. Kalau misalnya itu bakal nggak ditemui. Oke. Habis ini kita bisa buat file baru dengan cara echo isi file ini tanda garis panah, kemudian kita buat jadi data txt aja .txt. Oke. Nah ini habis itu kita ketik dir, kita bakal lihat. Nah ini udah ada teman-teman di dalam foldernya udah ada data atau file bernama fata.txt. Kemudian untuk manajemen proses sendiri sama kayak yang tadi saya tunjukin di Task Manager kan. Jadi kan di Task Manager. Nah, kalau misalnya di CMD sendiri teman-teman bisa lihat di task list
Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat task listnya apa aja. Oke, sini ada sistem 4. PID ini the parent ID number, parent ID. Oke, karena sini sudah selesai, kita lanjut lagi ke Linux. Untuk Linux sendiri sama teman-teman, itunya komennya mkdir. Kita coba testing Linux. Oke, ini nggak bakal tampil, beda kayak Windows tadi teman-teman, yang bakal tampil mana ya. Nah ini kayak Windows ini kan bakal tampil nih, sedangkan untuk Linux di terminal sendiri juga bakal tampil teman-teman. Nanti kalau misalnya udah selesai pasti bakal kayak gini teman-teman, bisa ngetik lagi. Kita buat file baru touch, yaitu file.txt done. Nah udah selesai. Kemudian teman-teman mau lihat isi filenya bisa ls read l. Oke, ini teman-teman bakal ada file txt-nya, kemudian ada praktikumnya yang dari dari Windows, dan testing Linux-nya. Oke, kemudian teman-teman, aduh maaf ada kucing saya, bisa melihat manajemen prosesnya itu di Linux, ketik aja top. Oke, nah ini bakal tampil ini teman-teman, prosesnya apa aja. Untuk keluar dari manajemen proses sendiri, kita klik aja Q. Nah ini udah keluar teman-teman. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Oke, sekedar menambahkan teman-teman, untuk berdasarkan penjelasan saya tadi, menurut saya ada beberapa hal yang penting yang sering terlewatkan dan perlu ditambahkan untuk memperdalam pemahaman. Yang pertama, hak akses atau permission. Di Linux sendiri, manajemen proses atau berkas tidak hanya soal buat dan hapus, tapi juga tentang soal ownership dan permission, seperti chmod atau chown. Ini krusial untuk keamanan data. Jadi intinya itu di Linux sendiri harus punya kepemilikan dulu teman-teman, seperti ini kan, yang RW DX ini artinya udah bisa read itu bisa melihat, W to write, dan X itu adalah execute. Kemudian hierarki proses. Nah, di sistem operasi sendiri, prosesnya itu memiliki hubungan parent dan children. Nah, jika proses parentnya dimatikan, nanti bakal rusak teman-teman, bakal susah nanti kalau muncul zombie proses atau orphan proses. Yang terakhir, resource monitor, yaitu manajemen proses bukan sekedar melihat data tapi juga memantau penggunaan RAM dan CPU agar sistem tidak nge-hang atau blue screen lah teman-teman. Oke, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.